Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Video kali ini seperti janji saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan saudara semua ya, mengenai tentang importir ya, khususnya importir.com ya, yang pernah saya impor melalui importir.com ya. Ini ada beberapa, banyak bener ini sebenarnya pertanyaan ini. Jadi saya ini ya, pilih-pilih ini jawaban yang kira-kira perlu dijawab. Nah, ini pertama saya tanya, ada pertanyaan gini, ini dari Mas Adi, tanya, Bang, barangnya udah sampai belum? Barangnya udah sampai, bro. Barangnya tuh udah sampai, barangnya udah yang pernah saya posting ya, bongkar habis. Di sini kan bongkar habis upload ya, bongkar habis yang di manis.com. Ini barangnya udah sampai nih. Ya, ini pertanyaan, ini barangnya udah sampai, saya impor. Ini dengan selamat ya. Jadi saya bilang bahwa yang saya itu impor udah sampai. Terus ada pertanyaan lagi, tanya, masih impor enggak? Sementara enggak ya, sementara saya enggak impor lagi. Kok nggak diajarin harga sampai impor? Nah, jadi begini, sebenarnya harga itu ya saya udah saya kasih tahu ya kemarin tuh mengenai CBM. Jadi CBM tuh caranya, kalau cara hitungan tuh lebar kali tinggi kali panjang ya, lebar kali tinggi kali panjang ya. Nanti Anda bisa lihat videonya lagi ya, tuh caranya untuk menghitung CBM. Nah, di sini ada pertanyaan lagi ya, berapa lama sampainya Om? Jadi gini ya teman-teman ya, kemarin waktu lagi saya order ini ya, itu di Cina, di Wuhan itu sebenarnya waktu lagi pas saya itu pesan ya, itu terjadi yang namanya wabah di Wuhan itu makanya sedikit agak lama pada waktu ya. Sebenarnya sih kalau menurut kawan saya yang pernah order itu, jadi kita bayar ke importir.com, setelah diterima importir.com, lalu kira-kira sekitar seminggu ya, itu dapat keterangan dari distributornya di sana gitu kan. Kebetulan kemarin itu memang cukup lama, kurang lebih hampir sekitar ber3 bulan ya, itu baru sampai ke Indonesia. Tapi prinsipnya barang itu sampai ke Indonesia, sampai ke saya gitu dengan selamat lah, dengan barang yang jumlahnya sama ya, sesuai pesanan kita. Tapi kalau barang itu ada yang lecet-lecet ya, itu mungkin dari ini jasa ekspedisinya yang kurang hati-hati. Lalu banyak yang nanya, paketnya udah sampai belum? Jadi paketnya itu udah sampai. Juga ada yang membanding-bandingkan mengenai harga yang saya order itu kan ya, Pak, kok harganya lebih murah dari Shopee? Ya jelas di Shopee itu beda, saya belinya itu 12 piece. Kalau di Shopee itu biasanya ya belinya di atas 12 piece biasa. Kalau saya kan member klasik, member silver ya. Kalau yang di Shopee itu biasanya udah partai besar, partainya yang 10 juta membernya, member gold gitu loh. Jadi mereka itu
bisa masuk ke aksesnya itu alibaba.com. Kalau saya yang 500.000 itu tidak bisa masuk ke alibaba.com, hanya bisa ke 1688.com. Nah, jadi saya jelaskan nih kenapa harganya lebih mahal, karena saya tidak bisa masuk ke akses alibaba.com gitu loh. Kalau alibaba.com kemungkinan itu murah-murah, banyak informasi yang saya dengar gitu. Waktu dulu pertama saya bergabung di bukan di importir.com, ada yang pertama itu saya ya jasa importir juga, itu memang murah-murah gitu loh. Karena saya tahu gitu murah-murah. Selanjutnya next. Sebentar. Tanya, Pak, kemarin itu via laut atau via udara? Saya kemarin tuh via udara, saya minta via udara. Ternyata itu biayanya lebih mahal. Mungkin sampai kalau pakai udara mungkin bisa ratusan ribu kali ya satu bisnya ya. Ini saya diminta, Pak, ini kalau dari pihak adminnya, Pak, ini kalau pakai udara itu mahal, lebih baik pakai laut aja. Ya udah, saya manut ya, akhirnya saya pakai laut. Oke, next. Next. Nah, ini jadi pertanyaan gini nih, di barang yang ini nih yang saya tunjukkan ini, Pak, barangnya udah laku belum semuanya gitu. Saya bilang barangnya nggak laku. Jadi saya kasih tahu nih, ini perlu hati-hati nih teman-teman semua, bahwa barang-barang Cina itu belum tentu bagus semuanya. Jadi ibaratnya itu kita beli tuh barang-barang Cina itu beli kucing dalam karung, karena kita melihat gambar ya, produk-produk yang di Cina itu terlihat bagus, tapi sebenarnya itu kalau kita nggak melihat fisiknya atau kita nggak beli sampel ya, makanya saya anjurkan nih lebih beli sampelnya aja ya, kira-kira kita lihat sampelnya itu ya, dia itu memang layak untuk diimpor atau enggak ya. Jadi teman-teman kalau beli sampel nih juga ada pertanyaan, beli sampelnya di mana? Beli sampelnya tuh kalau kita ternyata kalau kita minta sampel di sana, beli di sampel di sana juga percuma, karena biayanya juga mahal, nanti jatuhnya mahal. Lebih baik kita cari barang yang mau diimpor, beli aja di Shopee ya, atau di Bukalapak atau Tokopedia. Jadi lebih baik beli di situ aja ya teman-teman, sebagai contoh gitu ya. Jadi kalau memang bagus impor aja. Selanjutnya, oh ini ada yang bertanya mengenai ini ya, sekarang kan ada ini nih, ada program free shipping ya kan, itu Pak, itu benar nggak? Gini, kalau karena saya nggak tahu ya sebenarnya, kalau memang itu benar-benar ya, kalau dia memang promo seperti itu, kalau memang itu benar ya memang benar itu. Tapi saya kasih tahu, biaya shipping itu saya juga lihat ya, video iklannya itu 60 CBM dengan jumlah 210 juta kalau nggak salah, itu dibebasi oleh importir.com. Tapi saya kasih tahu itu biaya shipping loh, biaya dari Cina ke Indonesia ya, Cina ke Indonesia itu biaya shipping, biaya pengiriman dari sana ke sini ya, saya kasih tahu loh ya, itu biaya pengiriman dari Cina ke sini. Tapi pajaknya beda, pajaknya tetap kena itu. Kalau menurut saya itu kena, pajaknya kena, itu pajak pajak, pokoknya ada pajak ya, ada tax, terus pajak pertambahan nilai atau pokoknya ada, itu ada pajak. Dan biaya pengirimannya dari gudang importir.com ya di Indonesia ke rumah Anda, itu ada biayanya tuh, itu belum termasuk biayanya tuh. Jadi kalau shipping itu, kalau menurut saya itu dari gudang
importir.com di Cina masuk ke gudang importir.com Indonesia, itu dibebasi. Jadi gitu. Jadi jangan salah ini ya, teman-teman semua. Nanti dianggapnya semuanya itu gratis. Enggak, itu semuanya enggak gratis. Itu belum, kalau menurut saya itu belum. Nanti dari distributornya itu masuk ke gudang importir.com di Cina ya. Jadi gini, kalau kita belanja di Cina itu kan kita belanja di Cina itu ada distributor ya. Di distributor itu masuk ke gudang Cina itu kan ada biayanya. Ada biayanya enggak ya kira-kira ya? Dihitung enggak ya biayanya? Saya nggak tahu ya. Itu setelah itu masuk ke Indonesia gratis ke gudang importir.com. Setelah itu nanti ada biayanya lagi tuh, pajaknya tuh pasti ada itu. Pajak namanya pajak teks apa ya, saya lupa. Terus nanti dari gudang importir.com itu akan kena lagi kalau sampai rumah Anda, itu ada biayanya lah. Biasanya tuh seperti dari gudang importir.com ke rumah itu ada biayanya pasti, saya jamin itu. Jadi itu aja ya, karena banyak pertanyaan ini ya. Sekian dari saya. Kalau sedikit ada penyampaian yang saya salah, mohon maaf ya. Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.